Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera teman-teman buat kita semuanya. Balik lagi teman-teman di channel ya untuk analisis trading cryptocurrency hari ini. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan bahas untuk pergerakan cryptocurrency teman-teman, sekaligus analisanya ya untuk bulan ini dan untuk beberapa yang ke depan. Dan mudah-mudahan teman-teman analisa saya ini bisa jadi referensi ya teman-teman buat teman-teman semuanya nanti. Oke, yang belum join guide, ayo teman-teman join aja di link deskripsi. Di sini banyak koin-koin project yang cukup bagus teman-teman, yang ya sekiranya bisa to the moon 10 kali bahkan sampai 100 kali ya. Nanti teman-teman bisa research atau dior sendiri ya lewat koin Gecko atau koin market cap. Oke, sekarang Bitcoin teman-teman sekarang di level 42.800 ya. Tertinggi itu kemarin di 43.274, dan ini cukup membanggakan teman-teman menurut saya pribadi. Untuk Bitcoin ya cukup diapresiasi, dan ini kemungkinan akan bullish jangka panjang teman-teman, apalagi beberapa project-project yang cukup bagus terutama Web3 di tahun ini akan cukup sangat oke ya. Oke teman-teman, kita langsung aja untuk pembahasannya. Oke, kita langsung untuk Bitcoin Fear and Greed teman-teman. Di sini Bitcoin di level fear ya teman-teman, udah hampir netral di sini, dan kita bisa dilihat dan kenaikannya cukup sangat signifikan ya, hampir sekitar ya hampir 40 ya di sini ya, dan kemungkinan besar akan terus bullish teman-teman di sini. Kalau sudah bullish ya otomatis to the moon bersama ya semua token ya. Oke, dan di sini kita bisa dilihat untuk di trading view ini indikator bullishnya cukup sangat kuat teman-teman, ibaratnya tuh bayarnya cukup sangat banyak di futures maupun di spot. Ini masih cukup sangat bagus ya untuk dinikmati teman-teman untuk Bitcoin kali ini ya. Dan kita bisa lihat teman-teman untuk di chartnya, untuk di H4 atau di H4. Oke, nah di H4 teman-teman atau 4H di sini sudah break ya, sebenarnya sudah break untuk di resisten 42, tapi kita masih nunggu di area yang lebih tinggi lagi teman-teman ya, di area 44. Kalau misalkan tembus di sini teman-teman, tembus saja katakan ya, ini akan naik cukup sangat signifikan ya. Dan kita bisa lihat untuk di daily juga itu cukup sangat bagus. Nah, di daily ini cukup sangat kuat teman-teman di sini ya. Ini naik turun ya, naik lagi di sini. Nah, kemungkinan besar ini akan naik teman-teman, akan turun kembali seperti ini dan akan naik kembali ya. Jadi ini Bitcoin ini cukup sangat kuat sekali, dan ini sudah seperti saya katakan sudah tertembus di area 42.000, dan kemungkinan besar Bitcoin ini akan meneruskan rally-nya ke area 43 ribuan ya, atau ke ya area 44.000 ya. Itu resisten yang sangat kuat di sini, dan mudah-mudahan saja bisa tertembus teman-teman. Kalau tertembus ya siap-siap ya untuk to the moon bareng-bareng kita ya. Nah, teman-teman, dan untuk buy areanya di mana Bang untuk paling baik untuk Bitcoin? Silakan buy area di area sini ya teman-teman. Di area sini di area 40.000 ini cukup sangat aman teman-teman untuk pembelian Bitcoin, tapi tunggu koreksi dulu, jangan langsung masuk ya teman-teman. Kalau mau futures juga nggak masalah ya. Kan kita lihat teman-teman, di sini ada berita cukup sangat bagus. Di sini ada The Fed ya. Ini inflasi cukup sangat parah teman-teman. Di sini inflasinya The Fed bisa membutuhkan 10 tahun bisa mengendalikan inflasi ya, kata CEO Almaty Industry di sini. Jadi CEO Almaty Industry telah memperingatkan bahwa Federal Reserve dapat mengambil 10 tahun untuk mengendalikan inflasi jika mereka tidak bertindak sekarang dan berhenti membelanjakan uang ya. Dan mereka perlu menaikkan tarif, itu satu-satunya alat yang berfungsi teman-teman. Di situ di Fed bisa mengambil 1 dekade untuk mengendalikan inflasi, si Almaty Industry di sini ya. Dan metode saat ini adalah menyalahkan Putin. Dan beberapa komoditas lainnya telah rally terbelakang inflasi, tetapi beberapa sudah berada di level tertinggi sepanjang masa atau mendekati level tertinggi sebelumnya teman-teman. Jadi inflasi pada akhirnya akan terus berlanjut. Langkah pertama pemulihan adalah pengakuan masalah Anda ya teman-teman, dan sampai itu terjadi hal-hal akan terus berputar di luar kendali ya, itu kata tegasnya. Ini kata CEO-nya teman-teman ya. Ingat, gas alam teman-teman dan minyak bumi itu Rusia itu masih ekspor teman-teman. Kalau mereka memberlakukan embargo ya ibaratnya sanksi ekonomi ya, nggak mungkin teman-teman, karena mereka udah punya cadangan minyak sendiri ya, gas alam sendiri, nuklir sendiri, ibaratnya tuh semuanya sudah lengkap ya. Jadi kalau mereka terus membantu Ukraina untuk perang, otomatis defisit negara itu akan melonjak naik ya. Tapi mereka punya printing money ya enggak, sebenarnya kalau ini ya luar biasa lah. Nanti bisa jelaskan ya sama Robert Kiyosaki, nanti ada Twitternya teman-teman di sini. Di sini ada juga
Cardano teman-teman. Wow, ini Cardano kembali diperdagangkan di atas EMA atau exponential moving average teman-teman, 50 hari terobosan bullish dalam permainan. Oke. Nah, di sini ada chartnya, di sini sudah masuk ya ke area bullish area, dan kemungkinan besar ini akan to the moon kembali untuk Cardano ya, dan mengingatkan bahwa jaringan proof of stake terbesar saat ini diperdagangkan di atas EMA 20 hari dan 50 hari dapat menggunakan untuk membantu mengantisipasi arah tren saat ini sambil meminimalkan dampak variasi harga acak teman-teman, sebagai rata-rata bergerak dan membantu Anda menentukan di mana support dan resisten berada. Oke. Ini kemungkinan bullish trend ini akan naik teman-teman untuk Cardano. Dan seperti saya bilang tadi, di sini ada cuitan-cuitan yang belum saya bacakan teman-teman, cukup sangat bagus. Di sini Goldman Sachs entry sekarang musi teman-teman, entry Goldman Sachs membawa Bitcoin ya satu langkah lebih dekat ke adopsi eksponensial. Wow. Dan di sini ada cuitannya ya teman-teman, Robert Kiyosaki, kalau dia bilang bullish maka bullish teman-teman ya. Jadi bailout berikutnya akan menghancurkan dolar teman-teman ya. Pensiun boomer bangkrut ya, mencetak lebih banyak fake dolar ya, maksudnya dolar palsu ya, ibaratnya dolar cetakan tidak akan berfungsi kali ini ya. Boomer bailout, Fed akan menghancurkan kepercayaan kepada dolar Amerika Serikat itu sendiri. Tetaplah belajar, terus dapatkan dewa ya teman-teman, dalam kurung emas, perak ya, dan orang-orang yang punya Bitcoin dan kripto itu sendiri. Jadi be careful. Jadi sarannya ya serok emas, serok perak ya. Dan jangan lupa teman-teman untuk Bitcoin juga ya ibaratnya ya. Oke. Nah, di sini sudah saya atur semuanya. Dan di sini ada juga teman-teman, kemarin itu cukup sangat bagus. Di sini ada Gubernur Florida mengkonfirmasi state working plan bisnis ya teman-teman. Jadi Florida ini ya. Oke, kita terjemahkan aja lagi. Jadi Gubernur Florida mengkonfirmasi bahwa negara bagian sedang mengerjakan rencana untuk membiarkan bisnis ya membayar dalam bentuk pajak Bitcoin dan cryptocurrency. Wow, ini mungkin di area gubernur di area Florida situ ya nanti ya akan berlaku. Dan di sini Bitcoin tidak bisa mogok. Meskipun banyak vote dari CNBC dan beberapa media-media asing lainnya teman-teman, Bloomberg juga ada, TC juga di sini ya. Wow, ini cukup sangat bagus juga ya untuk kedepannya nanti. Tapi food ini tidak akan berlaku teman-teman bagi Anda holder ya, holder sejati. Dan di sini ada CEO Binance kemarin teman-teman. Nah, dijemput ya, ini CZ telah tiba di El Salvador untuk mempelajari proyek Bitcoin di negara itu teman-teman. Oke. Dan di sini pemerintah AS harusnya tidak khawatir dengan adopsi Bitcoin El Salvador. Mereka harus mengikuti jejak mereka. Ini katanya Bitcoin Magazine. Dan kemarin itu juga ada berita ya, El Salvador itu memberlakukan apa namanya nih, kayak obligasi, tapi obligasinya berupa Bitcoin. Jadi Bitcoin itu sebagai menjadi backup mereka ya teman-teman untuk bond, ibaratnya tuh ya obligasi lah, bond itu ya surat hutang. Jadi menerbitkan untuk surat hutang tapi backupnya Bitcoin, itu cukup sangat relevan banget teman-teman ya. Tapi kalau misalkan semua negara mengadopsi Bitcoin seperti El Salvador ya, mungkin beberapa negara berkembang atau negara dunia 3 atau negara-negara yang bukan maju teman-teman ya, mereka akan lama-lama akan berkolaborasi, inilah pakai Bitcoin ini, beli surat utangku ini boleh ya. Jadi seperti itu. Oke teman-teman, dan di sini nanti saya akan membahas tentang beberapa crypto Web3 untuk di video selanjutnya yang bagus teman-teman untuk Anda serok ke depannya. Ya mudah-mudahan saja bisa to the moon bareng-bareng kita ya untuk di tahun ini ya. Oke teman-teman, cukup sekian informasi dari saya nih. Mudah-mudahan Bitcoin semuanya kawan-kawannya ya bisa rally, bisa ya mantap semuanya. Oke sekian dari saya teman-teman, kurang lebihnya mohon maaf. Saya Edo ya. Sekarang hari Kamis, sampai jumpa teman-teman untuk di analisis Web3 selanjutnya ya. See you.